Pemirsa, petugas gagalkan penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Pelaku seorang warga negara Malaysia menyembunyikan 990 gram sabu dan lebih dari 1.000 pil ekstasi di dalam korset. Seorang warga negara Malaysia penumpang pesawat rute Kuala Lumpur, Surabaya harus berurusan dengan Satgas Pengamanan Bandara Juanda karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. WNA tersebut ditangkap di terminal kedatangan internasional Bandara Juanda, Surabaya. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyelipkan barang haram tersebut di balik korset yang dililitkan ke tubuhnya. Petugas menyita 4 bungkus sabu seberat 990 gram dan 1089 butir pil ekstasi yang dibungkus dalam 4 plastik senilai 2,79 miliar rupiah. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir narkoba jaringan internasional dari Malaysia ke Indonesia karena butuh uang untuk bayar utang pribadinya. Ini dibawa oleh penumpang yang berasal dari Malaysia dengan pesawat yang naik pesawat Batik Air UD 352. Untuk proses hukum lebih lanjut, seluruh barang bukti berikut pelaku diserahkan ke penyidik Satres Narkoba Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita awali Sindo Today dengan informasi pertama. Pemirsa, polisi menangkap pelaku mutilasi seorang pria yang ditemukan di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Ya, pelaku dan korban diketahui mengontrak bersama di sebuah rumah di kawasan Cipayung Jaya. Petugas kepolisian menggelar olah TKP di rumah kontrakan tempat pembunuhan dan mutilasi seorang pria di kawasan Cipayung Jaya, Kota Depok. Olah TKP dilakukan untuk mencari bukti tambahan usai pelaku ditangkap. Menurut warga sekitar, pelaku dan korban mulai mengontrak di lokasi ini sejak beberapa bulan terakhir. Korban dan pelaku sering terlihat bersama, namun jarang bersosialisasi dengan warga. Ramadan, kemutan kegiatan Ramadan itu sekitar 6-7 bulan yang lalu. Itu saya ketemu sama si korban dan ketemu sama si yang bunuh. Saya lagi keliling, terus kebetulan rumahnya terbuka. Saya tanya, Mas kontrak di sini? Iya Pak, Bapak RT ya? Iya. Dan tadi juga mungkin mas-mas semua, Mbak sudah tahu dari keterangan Pak Sunardi, warga saya, yang memang lebih berdekatan dan memang orangnya agak tertutup ya. Sebelumnya jasad korban ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan kedua kakinya hilang. Warga tak menduga karung yang sudah berhari-hari berada di lokasi ini berisi potongan tubuh korban. Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif pelaku dan mencari potongan tubuh korban lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, usai ditangkap, pelaku mutilasi mengaku sengaja memotong tubuh korban untuk memudahkan membuang jasad korban. Ya, korban juga mengaku melakukan aksinya seorang diri. Polisi berhasil menangkap pelaku mutilasi seorang pria yang ditemukan di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memotong tubuh korban yang merupakan rekannya sendiri untuk memudahkan membuang jasad korban. Pelaku juga mengaku membuang potongan tubuh korban ke sejumlah lokasi dan beraksi seorang diri. Usai melakukan aksinya, pelaku membuang senjata tajam yang ia gunakan. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku. Yang kamu potong itu? Karena susah bawanya bang, di situ kan ramai orang dan perumahan juga. TKP-nya di mana sih? Oh, bantai dia di mana? Hotel kah? Kosan kah? Di mana? Kontrakanku. Di kontrakanmu di mana? Kontrakanku di Cipayung. Cipayung. Apa? Blimbing. Jalan Blimbing. Jalan Blimbing. Terus? Nah, terus saya tanya, kamu mutilasinya gimana ceritanya? Pakai apa? Pakai pisau yang saya gunain buat nusuk dia juga. Bang. Pisaunya dari mana? Dari dapur kan saya. Pisaunya mana? Pisaunya di mana? Tak buang gitu. Dibuang di mana? Dibuang. Dibuang di mana? Anjing dah.
Kalau dia dibuang sama baju-bajunya bang. Iya, di mana? Daerah apa sih Depok tuh Pitara yang Kali licin. kurang tahu nama daerahnya bang. Tapi Pitara. nanti saya tunjuk. Tapi masih ingat ya? Dibuangnya di bagian mana? Pokoknya deket pom arah Iya, maksudnya di lapangan kah? Di apa? jalan raya tapi tong sampah itu ada. Lo tahu masih hafal kan? Nah, apal ya? Oh, unjukin semua. Potongannya juga. Oh, unjukin itu potongannya. Ya. Ya? Kau bunuh dia sama siapa aja? Sendiri atau Informasi lainnya pemirsa, setelah hampir 3 pekan penyelidikan, Polres Siak akhirnya mengungkap penyebab kematian dokter PPDS anestesi Alex Kristoloris yang ditemukan meninggal di Semak Belukar, samping pagar RSUD Tengku Rafiansyah. Selain beban pendidikan, terungkap korban diduga mengalami tekanan psikologis akibat terjerat pinjaman online. Dari hasil autopsi dan memeriksa 14 saksi termasuk keluarga, polisi menyimpulkan tewasnya dokter PPDS anestesi Alex Kristoloris akibat bunuh diri. Hasil autopsi menemukan bekas suntikan di lengan kiri korban. Korban dipastikan meninggal akibat mati lemas. Hasil laboratorium forensik menunjukkan bercak darah pada barang bukti identik dengan DNA korban. Diperkuat temuan barang bukti tas berisi perlengkapan medis dan sejumlah obat anestesi. Dari rekaman CCTV juga terlihat korban datang ke lokasi seorang diri. Polisi memastikan tidak ditemukan fakta mengarah ke pembunuhan. Selain beban pendidikan, terungkap korban diduga mengalami tekanan psikologis, persoalan finansial, utang pinjaman online dalam jumlah besar. Bahwa tidak didapati adanya peran dari pihak lain yang tersangkut atau terkait dalam terjadinya peristiwa tersebut. Yang penting bahwa ada yang menjadi himpitan ekonomi terhadap korban. Sebelumnya, polisi menemukan jenazah dokter PPDS anestesi Alex Kristoloris di Semak Belukar samping pagar RSUD Tengku Rafiansyah di awal Juli lalu. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Pemirsa, perkembangan informasi mengenai meninggalnya Sutrimo masih menyisakan sejumlah tanda tanya di tengah masyarakat. Pemerintah Desa Walahar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyatakan masih menunggu status kematian Sutrimo dari keluarga. Kepala Desa Walahar Narsim mengatakan Sutrimo merupakan warga Desa Walahar, namun selama bertahun-tahun Sutrimo diketahui lebih banyak berada di luar daerah karena bekerja di lingkungan Jampitsus. Sehingga aktivitas kesehariannya di desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Hingga saat ini pemerintah desa Walahar juga belum mencatat secara administratif peristiwa meninggalnya Sutrimo. Hal tersebut karena pihak keluarga masih belum menyampaikan laporan resmi kepada pemerintah desa terkait status kematian yang saat ini ramai diberitakan di berbagai media. Belum data kalau di aparat desa. Belum. Iya. Artinya dia tapi warga sini, Pak. Warga sini. Belum didata dari meninggal warga sini meninggal di mana itu. Sudah masuk ke kelurahan sini. Belum masuk karena orangnya kayak masih itu disuruh ke desa aja masih trauma. Oh, keluarganya. Iya. Oh, berarti keluarganya belum sama desa itu belum komunikasi yang ini ya. Sudah komunikasi tapi kayak sekarang udah kayak tertutup. Di telepon Pak Cari aja sudah tertutup banget itu. Pada misteri kematian Sutrimo, kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan pusat laboratorium forensik demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslab 4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today. Pemirsa, 2 orang pendaki gunung piramid di Kabupaten Bondowoso yang sempat dikabarkan hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi keduanya pun berlangsung hingga malam hari. Proses evakuasi 2 pendaki yang meninggal dunia di Gunung Piramid di Kelurahan Curah Dami, Bondowoso, Jawa Timur berlangsung hingga malam hari. Kedua korban yakni Ervan 35 tahun dan Malia Vinda 51 tahun dievakuasi dari jurang menuju titik aman menggunakan sistem lowering.
Medan yang terjal dan kontur gunung piramid yang miring hingga mendekati 90 derajat membuat proses evakuasi berjalan sulit. Setelah berhasil dievakuasi, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara pun langsung melakukan identifikasi terhadap kedua korban untuk kemudian langsung diserahkan kepada keluarga korban. Yang menjadi tantangan untuk tim SAR gabungan adalah medannya yang cukup curam. Kita ketahui bersama bagaimana kontur dan karakteristik gunung piramid yang dengan ketinggian dan kemiringan yang cukup sangat miring, hampir mendekati 90 derajat. Jadi itu menjadi tantangan kami, tapi tidak memutus kesemangatan teman-teman dari Potensi SAR untuk melakukan teknik lowering yang paling aman. Dengan teknik tersebut kita berhasil dan sukses melakukan evakuasi kedua korban. Sebelumnya diberitakan 2 pendaki yang sempat dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa. Kedua korban adalah Malia Vinda, 51 tahun, warga Surabaya, dan seorang pemandu lokal bernama Ervan, 35 tahun, ditemukan di jalur Panggung Naga di bawah jurang di kedalaman sekitar 60 meter. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi menganiaya wanita lansia hingga tewas di desa Punden Rejo, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena kesal tidak diberikan pinjaman uang 50 juta rupiah. Seorang oknum polisi anggota Sabhara Polresta Deli Serdang membunuh wanita lansia berusia 69 tahun di desa Punden Rejo, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang merupakan tetangga korban tega membunuh lantaran tak diberi pinjaman uang 50 juta rupiah. Selain membunuh korban, pelaku juga mencuri anting emas korban senilai 3 juta rupiah. Pelaku ditangkap di jalur lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi saat hendak melarikan diri. Oleh petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Si pelaku ini ingin meminjam uang korban sekitar sebesar 50 juta. Namun dari pihak korban tidak menyanggupi, ya, karena tidak menyanggupi itu dari si pelaku pun melakukan penganiayaan, ya pukul korban dan menikam korban. Pelaku ditangkap di mana, Bang? Kalau di daerah Tebing Tinggi, di jalan lintas Sumatera di Tebing Tinggi. Peristiwa ini terjadi pada 31 Juli lalu. Warga dihebohkan dengan penemuan jasad korban di rumahnya sendiri. Korban ditemukan dengan luka tusuk di leher, serta luka lebam di wajah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.